Alright, okay guys, focus on your pop sounds, right? Coba fokus di pop soundnya. Tadi ada PTKC, BDGJ, berarti populer bacanya gimana guys? Popular, right? Okay, lagi coba. Popular, conspiracy, kurangnya P-nya kurang. Conspiracy, and then theories. Oke, jadi artinya di sini kita bahasanya adalah guys, teori konspirasi populer. Yang namanya teori belum tentu fakta ya guys ya. It's just a theory, right? Conspiracy means, kalau konspirasi artinya apa? Bisa. Artinya adalah persekongkolan rahasia yang niatnya jelek. Contohnya ini cuma teori ya, belum tentu fakta ya. Katanya COVID itu ada yang ngatur, memang disebarin biar dia dapat banyak cuan di pihak di bidang kesehatan, kayak banyak yang beli masker segala macam. Terus konspirasi lagi apa? Persekongkolan gitu. Elit global yang ngatur ekonomi dunia. Flat Earth ya kan. 9/11 yang di Washington yang ditabrak pesawat itu katanya itu orang Amerikanya sendiri yang nabrakin pesawat, terus tapi nuduhnya ke Al-Qaeda. Apalagi konspirasi teori guys. Teori konspirasi Bank Senturi itu persongkolan. Tahu nggak sih kasusnya Bank Senturi dulu yang dia habis duitnya gara-gara dikorupsi sama petingginya, terus tapi negara yang disuruh bayar utang Bank Senturi ini pakai duit pajak kita, makanya rame itu. Nah pokoknya konspirasi itu kayak begitu ya, persekongkolan rahasia yang niatnya jelek. Alright, popular. Kalau popular artinya adalah terkenal. Bedanya sama famous guys? Kalau popular belum itu mungkin hanya sebentar aja. Yes, popular belum tentu akan bertahan lama ya. Dan dia cuman selingkup kecil aja popular. Tapi kalau Soekarno, mamanya kalian bilang Soekarno itu gimana ya? Soekarno ya famous karena seluruh dunia tahu ya, dan itu bertahan lama. Alright, kalau infamous itu terkenal jelek. Ya. Yang baru divonis 20 tahun itu. Nah, itu infamous berarti. Kita bisa pakai vocab infamous di situ. Ya. Yeah. Alright, okay. Lagi teman-teman, apa namanya? Pop soundnya K-nya letupin ya, conspiracy. Right. P-nya kurang. Conspiracy theories. Okay, have pervaded societies. And then throughout history. Okay, often arising in times. Kalau Amerikanya dibaca often, kalau Britishnya often, jadi semuanya benar ya guys. Often arising in times of uncertainty, and fear. Okay, conspiracy theory, what is it tadi ya? Teori konspirasi have pervaded. Pervaded itu merasuki, tapi dia merasuki dan menyebar itu, menyebar dulu dan merasuki orang-orang, mempengaruhi lah intinya pervaded ya. Pervaded apa? Societies is masyarakat, right? Throughout, dari sepanjang sejarah manusia, history. Bacanya sejarah apa? History ya, bukan his tapi history. Nanti juga kita bakalan belajar itu guys, apa namanya phonetic symbol di 15 menit terakhir. Soalnya itu penting banget. Nanti saya kasih 100 vocab yang 15 menitnya kita bakalan bahas cara bacanya itu. Biar teman kalau umpamanya ketemu kayak gitu-gituan bisa cara bacanya gitu ya. Karena kalau nggak ngerti cara gituan guys, nanti ada tulisan organisation kita bingung. Apa ini organization ya? Bukan, organization. Kalau tahu begituan itu akan lebih jelas gitu guys. Ada organization gitu. Itu namanya phonetic symbol ya guys ya. Oke. Teori konspirasi telah merasuki masyarakat sepanjang sejarah ya guys. Often arising, sering muncul. Arising, dia muncul sendiri. Kalau dia arising, muncul sendiri. Kalau rise itu dia nggak muncul sendiri, cuman nggak ada subjeknya. Like the sun rises in the east, right? Ya matahari muncul di sebelah timur ya kan, itu pakainya rise, R-I-S-E. Dan dia nggak muncul sendiri ya, maksudnya sering muncul gitu ya, cuman nggak ada subjeknya. Siapa yang ini dia? Kan saya ngomong tadi the sun rises from the east, right, in the east. Dia yang munculin siapa? Kan nggak ada subjeknya, nggak saya taruh subjek. Kecuali kalau saya menaikkan bendera, saya ini bendera, itu vocabnya rise, R-A-I-S-E, rise. Bukan cuma R-I-S-E. Bingung? Bingung teman-teman? R-I-S-E dia naik sendiri atau muncul sendiri. Kalau R-A-I-S-E
dia ada yang munculin. Biasanya dipakai buat konteks mengibarkan bendera, ya, the soldier raise. Makanya you raise me up, ya kan, ada lagunya. Karena ada you-nya, ada subjeknya, ada orangnya gitu yang menaikkan, ya kan. Ya, kalau RISE dia muncul sendiri, munculnya AI, ya dia nggak ada subjek, ya memang ada yang munculin, cuman bukan kita, nggak ada subjeknya di kalimat itu. Alright, kayak gitu ya. Kalau arising ada e-nya di situ, arising dia jarang-jarang ya, pokoknya muncul sendiri. Dan biasanya memang nggak ada ininya, nggak ada yang melakukannya, nggak ada yang kalau AI kan ada, meskipun nggak ada subjeknya, AI itu ada yang bikin, ya. Terus apa namanya? Kalau arise itu kayak dia muncul sendiri, terkesan muncul sendiri ya. Often arising in times of uncertainty, muncul dalam masa ketidakpastian. Uncertainty, kalau kepastian apa? Kalau pasti kan certain ya, certain. Uncertainty and fear, ketidakpastian dan ketakutan. Okay guys, lanjut dulu aja. One of the most infamous is one of the most infamous is the belief that the moon landing was staged. Okay, suggesting that the U.S. government's fabricated evidence to win the space race. Okay, one of the most infamous, salah satu yang paling terkenalnya dia terkenal buruk ya, terkenal jeleknya, is the belief, adalah kepercayaan that bahwa the moon landing, pendaratan bulan guys tahun 69 itu was staged. Jadi dia dipentaskan, kan stage kan pentas ya, maksudnya dia cuma film, nggak asli, nggak Neil Armstrong benar-benar kesana. Banyak orang yang percaya itu ya, suggesting that, menyarankan atau mengisyaratkan bahwa US government, pemerintah Amerika Serikat itu fabricate is memalsukan guys, memalsukan evidence, memalsukan bukti to win, untuk memenangkan space race, perlombaan luar angkasa guys. Space race-nya dia sama siapa? Lomba sama siapa? Sama Rusia. Itu perang dingin ya, habis perang dunia pertama, perang dunia kedua kan, baru perang dingin. Nah, perang dingin itu nggak benar-benar perang, cuman kuat-kuatan senjata gitu loh. Kuat-kuatan senjata, nuklirnya dikencengin. Ini kalau umpamanya ada pecah, kalau ada api sedikit aja, ini kalau dua negara ini saling menyerang, kiamat. Itu namanya perang dingin. Semua negara pada ketakutan karena semakin Rusia sama Amerika itu senjatanya semakin ditambah lagi mereka. Itu namanya perang dingin. Sensi-sensian lah ibaratkan mereka itu. Karena mereka kan sama-sama menang perang dunia kedua, gitu guys. Oke, memenangkan perlombaan luar angkasa ya guys ya. US. Guys, teman-teman, kenapa US itu disebut negara paman Sam? What is it? Tahu nggak negara? Jadi dulu waktu perang revolusi, teman-teman, sebentar ya. Saya ceritain dulu. Teman-teman, orang Amerika itu kok putih-putih sih, padahal suku aslinya itu coklat-coklat ya. Kenapa kok bisa putih-putih? Berarti gini, Columbus yang dari Italia ikut rombongan Spanyol ke Amerika kan, dia yang bilang katanya dia menemukan benua Amerika kan, tapi sebenarnya itu udah ada banyak orang di dalam situ guys. Maksudnya menemukan itu bagi bangsa Eropa, menemukan pertama bagi bangsa Eropa. Di situ udah ada dihuni orang, jutaan orang Indian, suku Indian. Columbus balik. Sebentar, kenapa orang-orangnya disebut Indian? Karena dia asal muasalnya dia mau ke India, cuman kesasar ke Amerika. Makanya ada ketemu orang-orang, ini orang-orang Indian ya itu ya. Ketika dia ke situ, Inggris pada datang, ya kan, karena Eropa kan juga Inggris juga kan, Spanyol, terus Italia, and then Inggris datang ke situ, dan di situ orang-orang Inggris yang dari British itu yang paling mendominasi situ. Oke, mereka sudah membuat negara sendiri, Amerika. Dan sebenarnya yang ini siapa? Yang pemimpin utamanya siapa? Kan harusnya Raja Inggris ya, Ratu Inggris ya. Karena yang nyuruh datang kan mereka. Nah, mereka udah berdikari selama 10-20 tahun. Berdikari itu maksudnya udah mandiri di sana, dan mereka nggak mau lagi ngikut perintah kerajaan. Nah, akhirnya mereka berontak sama sama kerajaan Inggris itu. Dan pada waktu itu teman-teman, waktu perang revolusi itu ada satu orang namanya Samuel Wilson yang dia bos daging yang sering ngasih ke tentara. Nah, tentara itu kenal sama dia.
Ini daging dari siapa ini, kata tentara-tentara. Oh, dari Uncle Sam, US. Di barelnya kan ada tulisan US. Maksudnya Uncle Sam itu United States, bukan nama dia. Tapi sama tentara dibaca US, Uncle Sam. Ini daging dari Uncle Sam gitu. Dan pada waktu itu pas perang revolusi Amerika menang kan? Menang. Akhirnya mereka udah putus hubungan sama Inggris, kerajaan Inggris, tapi yang masih nurut sama mereka pindah ke atas, ke utara, dan mereka bikin negara sendiri namanya Kanada. Jadi Kanada itu masih punya Inggris sampai detik ini. Ya, sampai detik ini masih punya Inggris. Jadi mamanya si Raja Inggris Charles itu gabut pengen ngebakar seluruh Kanada, boleh nggak? Boleh, kan punya dia. Ya, itu bukan persemakmuran, memang itu punyanya Inggris. Yang negara yang punyanya Inggris itu ada Canada, New Zealand, apalagi guys? Australia punya Inggris. Ya, jadi pemimpin tertinggi Australia itu Raja Charles di Inggris, gitu ya. Oke, itu US tadi ya. Oke, lanjut dulu di kalimat ketiga. Another prevalent theory claims that a secretive group often referred to as the Illuminati controls world events. Jadi gini, control world events from behind the scenes. Oke, another prevalence theory, teman-teman. Teori yang umum lainnya, guys, itu prevalence itu kayak makanya gini. Prevalensi Indonesia kena serangan jantung itu 30%. Berarti 30% dari orang Indonesia itu bisa kena jantung. Tingkat keumuman gitu loh, prevalensi itu guys ya. Prevalensi berarti teori lain yang umum mengklaim bahwa a secretive grup yang punya rahasia gitu, secretive dari kata secret, yang punya rahasia, often referred to as the Illuminati. Sering disebut sebagai Illuminati. Illuminati itu apa guys? Organisasi rahasia yang mengendalikan dunia guys ya, elit-elit global di situ. Itu pada awal mulanya itu ini guys, perkumpulan para profesor kayak Galileo Galilei yang dikejar-kejar sama gereja Katolik. Kalau dulu tuh guys, zaman dulu gereja Katolik itu yang berkuasa. Apa yang dibilang gereja Katolik itu harus diikuti. Ya kayak contohnya dulu gereja Katolik bilang bumi itu pusat tata surya. Para ilmuwan tidak percaya. Galileo bilang, oh bukan, yang pusat tata surya itu bukan bumi tapi matahari. Nah, gara-gara ngomong gitu doang mereka dikejar. Kamu harus ngikut gereja, apapun yang bilang gereja itu yang benar. Nah, dikejar-kejar, mereka sembunyi-sembunyi, bikin organisasi rahasia, yaitu Illuminati. Illuminati is, kalau kita bilang illuminate, itu menerangi. Jadi Illuminati is penerangan, artinya terang, lampu, gitu ya. Oke, tapi pada akhirnya nanti dimasuki oleh orang-orang yang nggak cuma pintar tapi punya duit. Makanya kepintaran sama duit gede ya udah jadi pengendali dunia, gitu guys. Misalnya di situ, elit global kita bilang ya. Oke, controls world event from behind the scenes, mengendalikan peristiwa dunia dari belakang layar ya guys ya. Alright, so masih banyak. These theories thrive on distrust of authority. Feeding into a narrative that suggests powerful elites manipulate the masses. Teori-teori ini guys, this theory thrive itu berkembang ya guys ya, berkembang on distrust is ketidakpercayaan, tidak percaya aja ya guys ya. Kalau tidak percaya banget itu mistrust, bukan dis tapi mistrust. Kalau percaya kan trust ya, kepercayaan. Kalau nggak percaya dikit aja distrust ya, pokoknya keraguan-raguan lah distrust. Nah, kalau nggak percaya banget mistrust. Distrust of authority. Teori ini berkembang pada ketidakpercayaan terhadap otoritas si pemerintah ya. Feeding memberi makan, into a narrative, memberikan pada narasi atau cerita ya guys ya, that suggests, yang menyarankan atau mengisyaratkan bahwa powerful elites, para elit kuat ini manipulate the masses. Para elit yang kuat ini yang memanipulasi massa. Bisa nggak guys contoh manipulasi massa itu gimana? For me ya, ini mungkin teori ya guys ya. Like Ahok kemarin 212 itu kalau nggak ada yang bayar di belakangnya, nggak ada yang beli nasi kotak segala macam, nggak bakalan serame itu. 212 yang Pak Ahok bilang ini Al-Maidah 51 ya, harusnya nggak usah ya apa namanya, itu kan dia memang salah ya. Ya udah masuk penjara kan udah, tapi kan kita punya gerakan 212 itu.
Duitnya dari mana itu kira-kira? Nah, kayak gitu, itu salah satu konspirasi yang teori-teori ya yang berkembang ya. Memang ada orang-orang yang ini guys, mungkin ini kemungkinan ini mungkin ya, karena ini kan bahas teori ya, jangan bilang saya yang ngomong ya. Ini teori guys. Siapa tahu ada orang yang sudah invest banyak duit ke salah satu calonnya dulu kan Pak Anies sama Pak Ahok ya. Kalau dia kalah kan dia rugi banyak tuh. Nah, makanya ketika ada isu Ahok itu duit biar gede sekalian, nah jatuh menang nih. Nah, gitu bisa. Salah satu teorinya begitu ya, memanipulasi massa itu begitu. Okay, then while some conspiracy theories while some conspiracy theories may seem ludicrous guys. Ludicrous. They can have significant social ramifications. Influencing public opinion and behavior. Okay, while some conspiracy theory, sementara beberapa teori konspirasi may seem ludicrous. Ludicrous apa guys? Ludicrous. Konyolnya biasanya kita pakai vocab konyol itu silly ya. Silly itu kalau orang ya joget-joget terus dia kelihatan lucu ya, itu silly. Tapi kalau ludicrous itu kayak kamu nuduh saya nyolong sepatumu padahal saya baru datang. That's ludicrous bro, bukan silly. Silly mah dia ngelucu. Ludicrous itu konyol, saya baru datang. Nah, ludicrous itu gitu makanya. Konyol yang serius gitu loh. Nah, konyol yang serius ya. Sementara beberapa teori konspirasi mungkin terdengar konyol. They can have significant social ramification. Mereka dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, yang berdampak. Yang signifikan. Yang di situ yang nggak tahu apa ramification ya. Gini guys, kalau dampak langsung itu bahasa Inggrisnya impact. Alright, dampak tidak langsung itu implication. Dampak jangka panjang ramification. Oke, saya contohin ya. Saya nggak masuk sekolah hari ini. Ya, impactnya adalah dimarahin ibu. Impact. Implicationnya saya nggak ngerti pelajaran hari itu. Dampak yang tidak langsungnya saya nggak ngerti. Ramificationnya mungkin saya nggak akan lulus karena ada bolosnya. Nah, dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak jangka panjang. Ramification. Oke. Dampak ya. Influencing public opinion yang bisa mempengaruhi opini publik sama behavior, tingkah lakunya, ya kan? Pengalihan isu segala macam. Oke. Pengalihan isu. Kalau contoh pengalihan isu itu udah dipraktekin sama Roma, guys. Roma itu kalau rajanya lagi di demo sama masyarakat, yang dia lakukan apa? Bikin gladiator. Masyarakat yang demo tadi disuruh nonton orang berantem di gladiator gitu loh. Dikasih hiburan. Ya itu namanya pengalihan isu. Orang lagi fokus ke sini, dibelokkan gitu loh. Dan saya yakin 80% lah. Kan sekarang Pak Prabowo lagi di demo masyarakat ya. Apa kira-kira pengalihan isunya? For me Harvey Muiz jadiin tumbal. Iya. Biar orang ramenya ke sini. Kalau umpamanya tetap di demo masyarakat, ya udah bikin berita lagi yang lain, yang masyarakat itu jadi nggak fokus gitu loh. Ya memang benar sih. Ya saya setuju juga hukumannya itu segitu. Cuman kenapa dibikin 6,5 dulu? Kenapa nggak dari awal langsung aja 20? Kalau dari awal 20 masyarakat nggak rame. Ya dibikin 6,5 itu biar fokusnya masyarakat agak belok dulu. Ya, masyarakat marah 6,5 apa 6,5 segala macam, baru dikasih 20 biar agak tenang. Pokoknya tontonannya dipindah dari sini ke sini. Gitu guys, itu namanya pengalihan isu. Oke, materi kita gampang ya. Alright, easy ya. Dikit lagi guys. Oke, understanding the psychology. Kalau 4 lagi ya. Behind these beliefs can help unravel itu menguraikan atau mengungkap gitu ya. The way they persist in contemporary society. Okay. Understanding, memahami psikologi di balik keyakinan ini, behind these beliefs can help, bisa membantu apa guys? Unravel itu mengungkap. Ya, reveal juga bisa sih. Reveal, mau pakai reveal juga bisa, reveal itu.
mengungkapkan why they persist, kenapa mereka bisa bertahan dalam masyarakat yang kontemporer. Kontemporer itu masyarakat masa kini ya guys ya. Contemporary is masa kini. Oke, jadi kita harus memahami psikologi di balik teori-teori ini guys. Nah, kenapa dia bisa bertahan, dan jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Biasanya kita berantem sama orang itu ada yang mengendalikan guys. Kayak teorinya semut hitam sama semut merah. Semut hitam sama semut merah dimasukin ke kantong, ke jar, right guys? Mereka berantem nggak? Enggak. Tapi kalau kamu goyang, mereka berantem. Oke, yang salah siapa? Yang salah si semut hitam apa semut merah? Yang salah yang goyang. Yang goyang siapa ini? Ya gitu loh biasanya guys. Kita tuh kayak diadu. Itu kan punyanya ini ya. Itulah kenapa Belanda bisa mengalahkan kita. Itu namanya divide et impera. Pahlawan sini ya, si Pitung dilawan sama si buta dari gua hantu, ya udah berantem, mereka yang kalah tinggal dihabisin sama Belanda. Belanda itu dikit guys dulu, tapi karena dia punya divide et impera, politik adu domba, makanya mereka bisa menguasai Indonesia. Terus what is it again? Ultimately, telat 2 menit ya. The fascination with conspiracy theories reflects a deeper human desire for explanations and connection in an increasingly complex world. Oke, ultimately itu sama kayak finally ya guys ya, pada akhirnya the fascination ya, fascinating itu ya, tertarik gitu ya, sama kayak interesting. Tertarikan yang sangat gitu ya, ketertarikan with conspiracy, terhadap teori konspirasi ini reflects, mencerminkan a deeper human desire, mencerminkan keinginan manusia yang deeper itu apa guys, lebih dalam ya, for explanation, untuk penjelasan, penjelasannya gimana sih sebenarnya dan segala macam ya, and connection, dan juga koneksinya atau hubungannya in an increasingly complex world, dalam dunia yang semakin kompleks ini. Oke, coba dibaca dulu, kira-kira bingung nggak? Kita itu pengen tahu konspirasi itu sebenarnya benernya kayak gimana gitu loh. Karena semuanya itu mempengaruhi hajat hidup kita guys ya. Kayak contohnya yang bikin bank dunia siapa? Sebentar guys, negara paling powerful di dunia itu negara apa? Amerika? No, it's Israel, karena dia yang megang Amerika guys. Jadi Bank Dunia, Federal Reserve, WHO, PBB, Partai Republikan, IMF itu punya Israel, bukan punya Amerika. Swasta itu, iya, itu swasta. Jadi Presiden Amerika masuk Bank Amerika nggak boleh kalau nggak ada izin dari Jerome Powell dan kawan-kawannya itu. Bos tertingginya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa kita berhubungan sama mereka guys? Kenapa kita takut banget dolar naik segala macam? Kan kalau dolar naik kita pusing ya? Ya padahal kan dolar bukan rupiah. Kenapa kita pusing? Pembayaran digunakan pakai dolar. Yes, karena perusahaan-perusahaan yang bikin produk-produk kita ini di Indonesia ini guys, ngutangnya ke mereka, dan ngutangnya berupa dolar. Umpamanya utangmu berapa? 10.000 dolar, pas kamu ngutang dolarnya 10.000 per $1. Tapi kalau saya naikkan suku bunganya, utangmu tambah banyak. Kalau utangmu tambah banyak, perusahaanmu pasti ngurangin karyawan dan menaikkan harga jual produkmu. Itu yang bikin masyarakat pusing. Karena utang kita berupa dolar guys. Kalau dolar naik, utang para perusahaan di Jakarta itu pada naik semua, mereka pusing. Nah, pada akhirnya barang-barang produk-produk mereka dimahalin gitu. Kecuali kalau kita nggak ngutang dolar, nah itu bisa. Utang kita kan dolar 7.000 triliun itu, triliun ya guys ya, 7.000 triliun rupiah. Nah, makanya Indonesia itu sekarang gabung BRICS. BRICS itu adalah suatu perkumpulan yang nantinya guys. Kalau umpamanya pengen ngutang sama anggota BRICS itu aja. Kan Rusia juga kaya, kayak gitu. Biar nggak tergantung sama Amerika. Nah itulah kenapa Donald Trump itu marah-marah sama Indonesia, karena itu. Karena Indonesia gabung BRICS, berani-berani gabung BRICS gitu guys. Oke, terus the next, what is it? The interplay of skepticism and curiosity, okay, continues to shape our perceptions of reality. Perceptions of reality, right? Oke, the interplay itu interaksi. Kalau interaksi itu kan saling ngobrol doang ya. Kalau interplay itu hubungan timbal balik.
Ya, saya ngasih kamu, kamu ngasih saya, itu interplay. Kalau interaction mah cuma ngobrol, interaksi ya. Interaksi yang lebih intens ya. Interaksi kayak telat 6 menit, dua lagi guys ya. This interplay of skepticism, interaksi skeptisisme. Interaksi skeptisisme maksudnya nih guys, apa? Ragu-ragu ya. Kita skeptis sama teori-teori itu dan juga rasa penasaran itu continues to shape, lanjut untuk memberi atau membentuk our perception of reality, tentang realitas. Hubungan timbal balik yang skeptis ya guys ya, dan rasa ingin tahu ini terus membentuk persepsi kita tentang realitas atau kenyataannya. Oke. Lanjut dulu aja. In a digital age where information is readily available, the spread of conspiracy theories can be both rapid and pervasive. Right. Okay, pervasive tadi. Alright. In a digital age, di dalam era digital ini, where information is readily available, di mana informasi tersedia readily, ya bisa dengan siap, dengan gampang gitu ya guys ya. The spread, penyebaran of conspiracy, penyebaran teori konspirasi itu can be both rapid itu lebih ke perubahan cepat gitu ya. Saya perubahan cepat, kalau kita bilang speed itu kecepatan aja, kecepatan saya itu speed. Fast maksudnya. Fast itu masalah kecepatan, tapi kalau rapid itu perubahan ngomongin perubahan yang cepat gitu. Tentang realitas penyebaran teori konspirasi dapat berlangsung cepat dan merata. Pervasive is like balance gitu guys ya. Di mana-mana semuanya kena lah intinya ya. Kalau balance kan ngomongin ini, oh ini enggak balance. Ini balance. Kalau pervasive kayak semuanya kena gitu. Kayak pervasive maunya kayak free lunch program di Pak Prabowo semuanya bisa makan ya, berarti pervasive, merata gitu lah guys ya intinya. Oke. Any question guys? Waduh, telat 8 menit. Aman ya. Oke. Jadwalnya sekarang adalah